Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu merasa jijik sampai mual kepada mantan, hati-hati, tanda mantan akan kembali. Ya, saya baca di komen ya, ada yang setiap dia teringat kepada mantannya, dia merasa jijik luar biasa. Bahkan mungkin merasa mual dengan sikap mantan ketika mengkhianati dia ya. Mungkin banyak tuh ya yang merasakan seperti itu. Misal seorang istri yang suaminya selingkuh. Nggak taunya handphone suaminya lupa dibawa kerja ya. Tidak di password pula. Sehingga dia bisa melihat tuh isi chatting antara suaminya dan selingkuhannya, melihat foto-foto suaminya dan selingkuhannya. Wajar ya kalau kemudian orang merasa jijik itu, mungkin sampai mual-mual tuh melihat perselingkuhan yang dilakukan tadi, melihat bagaimana suaminya merayu wanita yang selingkuh dengannya, sementara dengan dia istri ya, suaminya betul-betul sangat dingin, tidak pernah merayu, tidak pernah mesra lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kekecewaan yang berlebihan kemudian akan menghasilkan rasa benci yang berlebihan. Tapi kenapa orang mengalami kekecewaan yang berlebihan? Karena sebenarnya juga cinta yang ada di dalam hatinya amat sangat besar ya. Jadi seperti kalau kita main voli ya, kalau kita pukul bolanya pelan, maka gerakannya juga tidak akan terlalu jauh dari kita. Tapi kalau bola itu kita pukul dengan sangat keras, nah dia bisa sampai jauh ya. Jadi ketika kita ya mencintai seseorang kemudian dikecewakan, itu sesuatu yang biasa ya dan sering terjadi. Tetapi ketika dikecewakannya itu amat sangat, di situ tuh yang akan membuat orang jadi amat sangat kecewa. Harapan yang sangat besar, harapan yang sangat tinggi, dan kemudian jadi kecewa. Ya. Nah, jadi kalau tadi ya, seperti bola itu kalau kita jatuhkan dari ketinggian setinggi bahu kita ya, pantulannya ya sekitar segitu. Ya. Tapi kalau kita lempar dulu yang tinggi, kemudian dia jatuh, maka dia akan memantulnya. Juga sangat tinggi begitu. Kenapa ya? Karena semakin tinggi maka energi yang akan dihasilkan berbalik juga akan semakin besar. Semakin tinggi harapan, ketika kecewa, nah rasa kecewanya itu juga akan terasa amat sangat berlebihan, terasa banget. Dan itulah yang kemudian membuat orang merasa jijik, merasa benci banget ya kepada mantannya. Tapi dalam hal yang seperti ini, banyak yang kemudian terjadi justru mantannya kembali. Justru mantannya adalah jodoh sejatinya. Maka saya sering bilang ya, sejengkel apapun, semarah apapun dengan mantan,
usahakan jangan mengutuk dia. Usahakan jangan berdoa yang buruk-buruk untuk dia. Kalaupun terpaksa betul kita karena marahnya luar biasa, ya, mau mengutuk, maka jangan mantannya, yang dikutuk orang ketiga saja. Karena kan sebenarnya kita kenal dengan mantan. Kenapa kita mau dengan mantan? Karena kita kenal dia. Ya, kenapa kita bisa bertahan lama bersama mantan? Karena basicnya mantan ini baik. Ya, sebelum dia kenal dengan orang ketiga. Sehingga sumber ya perubahan pada diri mantan ini sesungguhnya adalah orang ketiga. Nah, maka kalau terpaksa betul ingin mengutuk, yang dikutuk orang ketiga saja, jangan mantan. Karena banyak sekali terjadi, terlanjur mengutuk si mantan ini, kejadian ternyata dia balik dengan mantannya. Jadi misal nih ya, ada seorang istri, suaminya diam-diam kawin lagi, ya, marah, kecewa. Apa yang dia lakukan ketika dia kecewa? Dia mengutuk agar suaminya dicampakkan oleh orang ketiga. Dia mengutuk agar suaminya ditolak oleh keluarganya orang ketiga. Kan masih kawin siri ya. Kawin siri itu artinya ya keluarganya orang ketiga juga belum tahu kalau mereka sudah kawin atau menikah secara siri. Dia mengutuk ya agar mantannya ini belum jadi mantan ya, masih suami ya. Agar suaminya ini kemudian bangkrut, nganggur ya. Kalau dia tidak pegang duit, dia kan tidak bisa sombong lagi. Nah, apa yang terjadi kemudian? Semuanya kejadian. Ya. Suaminya dicampakkan oleh orang ketiga. Suaminya ditolak kehadirannya oleh orang tuanya orang ketiga. Dan suaminya bangkrut, jadi pengangguran. Ya ada pekerjaan sedikit-sedikit banget ya. Tapi bahkan untuk beli rokoknya sendiri setiap hari pun tidak mencukupi. Dan ternyata mereka kembali. Kenapa kembali? Anak-anak yang meminta. Ya karena ya itu tadi kan, sebenarnya si suaminya ini baik. Dengan anak-anaknya juga sangat dekat. Seorang ayah yang sangat baik, mencintai, menyayangi anak-anaknya. Cuman sedang tergoda saja dengan kehadiran orang ketiga tadi. Ya, anak-anaknya terus memaksa ibunya, pokoknya balik dengan ayah, dengan bapak, dan gitu. Terus ya terpaksa dia karena tekanan dari anak-anaknya balik. Tapi sekarang suaminya sudah berbeda. Ya, sekarang mereka kembali ya jadi membangun rumah tangga lagi, tapi suaminya menjadi beban untuk dia. Karena suaminya dikatakan pengangguran, ada pekerjaannya, tapi dikatakan bekerja, income-nya, pendapatannya dikit banget gitu. Ya, gajinya itu kecil sekali. Nah, sehingga apa yang terjadi setelah mengutuk tadi, dia agak menyesal juga ya. Ya dia tentu pengen dan senang-senang saja kalau suaminya sadar dan balik. Tetapi ya tidak baliknya seperti ini. Dia yang harus jungkir balik, kerja keras, memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi anak-anak sudah besar kan, sudah mulai kuliah, kebutuhannya macam-macam dan seterusnya. Nah, oke ya, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh,
Jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, insya Allah hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar. Ya, temanya ini banyak mungkin yang merasakan ya. Sudah berdoa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Ya, lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Nanti pendaftaran ya bisa chatting WhatsApp ke nomor official kita ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, nanti yang mau tanya-tanya selain tema juga boleh ya. Yang mau curhat juga boleh ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Dan itulah kutukan dari orang yang terzolimi. Ya kan? Akan kejadian. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada tirai, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Artinya apa? Orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah, yang membuat doa-doanya sangat mustajab. Nah, jadi ya, kita kembali ke topik awal. Jadi ketika merasa jengkel banget, benci banget, sampai jijik banget, sampai mual nih, kalau teringat mantan, ya karena tadi ya bisa jadi ketika dia mengkhianati itu, kita masih sempat baca chatting mesranya di WhatsApp dengan selingkuhannya, kemudian bahkan mungkin tidak sengaja ketemu dia dengan selingkuhannya atau memergoki dia dengan selingkuhannya ya. Melihat juga foto-fotonya. Nah, itu kan ketika teringat semuanya bisa membuat orang jadi mual tuh ya. Tetapi kebencian yang berlebihan itu sering kali terjadi kemudian akan berubah menjadi rasa cinta yang berlebihan. Wa baghidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau benci ini akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya. Nah, karena itu membenci mantan biasa-biasa saja. Ya. Marah kepada mantan juga biasa-biasa saja. Ya. Karena tadi sebenarnya kekecewaan yang amat sangat besar itu basicnya adalah perasaan cinta yang juga amat sangat besar. Ya. Harapan yang amat sangat tinggi, kemudian ketika dikecewakan menjadi kekecewaan yang amat sangat besar. Nah, jadi sekarang kalau kita ingin mendoakan mantan, doakan dia yang baik-baik ya. Doakan dia sadar. Doakan dia, misal kalau kita memang di lubuk hati kita yang paling dalam, diam-diam sebenarnya kita masih berharap kepada dia dan masih mencintai dia, doakan dia agar kembali ya, dan kembalinya tadi lebih baik daripada dia yang dulu. Mungkin kita dulu lupa berdoa agar dia menjadi seseorang yang setia. Yang jadi doa kita dulu ya, dia mencintai kita ya, kemudian dia menyayangi kita, dan seterusnya ya. Banyak yang seperti itu.
Misal seorang laki-laki, seorang suami selingkuh, tetapi begitu dia diminta untuk menceraikan istrinya, dia tidak mau. Karena dia menyayangi dan mencintai istrinya, cuman dia ibarat kata itu sedang refreshing, maka berselingkuhlah dia. Nah, karena itu sekarang tambahkan doanya agar dia setia, agar kita menjadi satu-satunya jodoh mantan fid dunya wal akhirah, ya. Nah, kalau kita mau mendoakan yang lain, mungkin kita mendoakan agar mantan dan orang ketiga segera berpisah. Nah, jadi mereka berpisah, mantan kembali, tetap sebaik dulu, sekeren dulu ya, seproduktif dulu kalau bekerja, sesehat dulu, dan yang lebih penting sekarang jadi setia betul kepada kita, dan sekarang menjadi orang yang sangat baik, selalu jujur kepada kita, dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.